Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Apa kabar? Siang, Guru. Alhamdulillah, luar biasa. Semangat. Masih semangat? Semangat dong. Baik. Dua, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Rabbal alamin. Amin. Selanjutnya, hari ini berangkat semua atau tidak? Semua, Bu. Coba Bu Guru absen dulu ya. Mbak Ferry. Hadir? Oke, Mbak Saras. Hadirin. Oke, hadir. Hadir dong. Terus Iksan tadi ya yang tuanya. Semuanya berangkat ya, alhamdulillah. Ini kita akan belajar tentang menyayangi anak yatim. Pembelajaran pada hari ini yang pertama, setelah mengikuti pelajaran, peserta didik dapat membaca, menulis, dan menghafal Quran Surat Al-Ma'un dengan tartil. Yang kedua, dapat menjelaskan pesan-pesan pokok Quran Surat Al-Ma'un dengan baik. Dan yang ketiga, menumbuhkan sikap saling menyayangi dan menghargai kepada anak yatim. Bismillahirrahmanirrahim. Yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'u. Ini adalah surat Al-Ma'un. Jumlah ayatnya ada 7. Terjemahan surat Al-Ma'un. Ayat pertama, yaitu artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ayat kedua, maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin, maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang lalai terhadap sholat. Jadi surat Al-Ma'un ini menceritakan kisah orang pendusta agama. Apa itu arti dari Al-Ma'un? Ada yang sudah tahu? Sudah, Bu Guru. Gambaran yang berguna, Bu Guru. Oh ya, pintar. Jadi Al-Ma'un itu artinya barang-barang yang berguna ya. Al-Ma'un itu diambil dari surat Al-Ma'un ayat ke-7. 7. Ya, Mbak, Mas. Al-Ma'un merupakan urutan surat ke-107 di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu terdapat berapa surat ya, Mas, Mbak? Ya, betul, 114 surat. Nah, surat Al-Ma'un diturunkan di kota Mekah, tergolong surat Makkiyah. Jadi surat Al-Ma'un ini diturunkan pada saat Nabi Muhammad SAW berada di kota Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Ciri-ciri pendusta agama yang pertama adalah orang yang menghardik anak yatim, ya, orang yang tidak menyukai orang yatim. Kemudian yang kedua, orang yang enggan memberi makan kepada orang miskin. Yang ketiga, orang yang lalai terhadap sholatnya. Yang keempat, orang yang berbuat ria, pamer, ingin dipuji. Yang kelima, orang yang enggan memberikan bantuan kepada sesama. Selanjutnya, Pak. Nah, asbabun nuzul surat Al-Ma'un, Bu. Jadi selanjutnya, sebab-sebab turunnya surat Al-Ma'un itu dibagi menjadi 2 tahap. Sebab yang pertama itu dari ayat 1 sampai 3. Jadi di zaman dulu itu ada
Abu Sufyan, Abu Jahal, dan Al-As bin Walid setiap minggu menyembelih unta. Suatu ketika ada anak yatim datang meminta sedikit daging yang disembelih. Namun mereka tidak memberinya dan mengusir anak yatim tersebut. Ya. Kemudian yang kedua itu sebab turunnya surat Al-Maun ayat ketiga sampai 7. Bisa dilihat ya. Pada masa Rasulullah SAW diceritakan dapat sekelompok orang munafik yang rajin mengajarkan ibadah sholatnya tidak diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ingin dipuji oleh orang lain. Pesan pokok dalam Quran surat Al-Maun. Yang pertama, pesan pokok pertama yaitu manusia harus memiliki kepedulian terhadap anak yatim. Yang kedua, hendaknya manusia memiliki rasa empati terhadap miskin. Dan yang ketiga, sholat dengan khusyuk semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada 3 pesan yang harus diperhatikan. Sekarang diskusi nggih, Bapak. Ya, Bu. Di sini ada 4 soal. Lalu membagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama Pak Ihsan, yang kelompok kedua Pak Hidayat, yang ketiga Mbak Ferry. Kelompoknya Pak Hidayat, yang nomor 2 itu Pak Ihsan. Monggo, Mas Ihsan. Udah, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Di waktu 5 menit dari sekarang. Monggo dikerjakan. Oke, waktunya tinggal 2 menit. Ada yang sudah selesai? Udah, Bu. Belum, Bu. Bumbu. Apa? Ya. Kayaknya sudah pada ngantuk ini, lelah ya. Iya, Bu. Kita penghabisan. Ya, coba. Sudah, Bu. Saya, Mbak Bu. Ferry, yuk. Pengen pulang, Bu. Kami anak yatim. Ya. Bu, pulang, Bu. Yatim tidak benci atau tidak Menyakiti perasaannya. Ya, Yang kedua, Merawat anak yatim. betul. yang ketiga, Memberikan bantuan kepada anak yatim, baik berupa materi ataupun non materi. Kita Betul, ya, betul. Terima kasih Mbak Ferry. Tepuk tangan. Ya, selanjutnya Mas Iksan. Ini tak bacakan aja 3 hasilnya, Bu. pesan pokok. Tadi apa saja? Ya, 3 pesan 3 pokok. pesan pokoknya. Ya, yang pertama pesan pokok itu tidak boleh menghardi anak yatim. Menyayangi maksudnya menyayangi anak yatim. Iya. Terus yang Ya, kedua, terima kasih Mas Iksan. yang kedua, Tepuk tangan untuk Mas Iksan. Ya, Bu. Ya, itu saja Ya. pembelajaran pada hari ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan dari saya. Membahas tentang Asmaul Husna. Hore. Pak, untuk dibaca-baca di rumah nih, dipelajari. Ibu. Terima Ya, kasih. Bu. Tetap semangat dalam belajar. Ya. Ya, marilah kita tutup pelajaran pada siang hari ini dengan melafalkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.